Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jumpa lagi bersama kami di Marula Channel. Seperti biasa kami akan memberikan informasi-informasi terbaru seputar bidang perpolitikan. Dan sebelumnya kami ucapkan dulu terima kasih banyak bagi yang telah mengklik video ini. Semoga sehat selalu, panjang umur, dan diberikan sekian banyak sampai 7 turunan. Amin ya rabbal alamin. Dan tentunya salam akal sehat. Guys, berita hari ini dari Istana. Perlawanan terhadap Jokowi telah dimulai. Deddy Siregar yang merupakan mantan buzzer Jokowi yang sekarang telah sadar dan membeberkan tentang kekalahan dan kegagalan Jokowi di dalam menegakkan demokrasi dan berjalannya pemilu jurdil. Sementara itu, salah satu jurnalis maki-maki Menko Perekonomian Airlangga Hartarto tentang kebijakan kenaikan PPN yang akan diterapkan pada 2025 nanti. Wow, mantap, saya makin panas ya guys ya. Nah, penasaran seperti apakah? Mari kita saksikan. Let's go. Saya melihat Jokowi itu mulai panik dan mendapatkan informasi dia juga sudah marah-marah di istana. Semua yang diinginkan sudah marah-marah Pak D guys. Bahkan para pengusaha besar yang diharapkan untuk mendukungnya itu mulai melawan. Seperti yang kita lihat ketika Boy Thohir, kakaknya Erick Thohir, bilang bahwa Jarum, Sampurna, Adaro mendukung Prabowo Gibran. Seketika itu juga perusahaan-perusahaan besar itu bereaksi negatif. Jarum menolak klaim Boy Thohir. Saham Sampurna dan Adaro anjlok. Itu bukti perlawanan terhadap Jokowi sudah dimulai. Dan Jokowi memang harus panik. Karena di putaran kedua nanti, ketika berhadapan dengan Ganjar Mahfud, peluang Prabowo untuk kalah sangat besar. Karena bisa terjadi ada gabungan pendukung 01 dan 03 dalam melawan paslon 02 yang dilindungi oleh penguasa. Ini bukan lagi tentang pilpres, tapi bagaimana David bisa menang melawan Goliat. Ada perasaan di dada banyak masyarakat untuk melakukan revolusi terhadap kebijakan Jokowi yang condong mematikan demokrasi di negeri ini. Dan seperti kata Budi Ari sebelum dia menjadi menteri di sebuah podcast, kalau mereka kalah akan banyak yang masuk penjara. Kepanikan Jokowi, kalau mereka kalah akan banyak masuk penjara. Yang kabarnya banyak guys, yang tersandera oleh kasus-kasus korupsi. Para tokoh politik ini ingin berlindung di balik jubah Jokowi dengan memenangkan pasangan. Itu sudah rahasia umum ya. Jadi memenangkan Prabowo dan Gibran buat mereka adalah sebuah keharusan. Karena kalau Ganjar menang, maka palu hukum ada di tangan Profesor Mahfud MD yang pasti akan sangat keras menghantam. Jokowi adalah contoh dari konsistensi terhadap ketidakkonsistenan. Dia selalu bicara yang baik-baik seperti netral, tetapi tindakannya selalu berbalik-balik. Betul. Jokowi tidak akan netral. Itu yang saya lihat sejak lama. Gimana bisa netral? Wong anaknya aja ada di sana. Demokrasi kita sayang anaknya seperti itu ya. Sistemnya sudah dihancurkan. Yang perlu kita lakukan sekarang adalah perlawanan untuk memenangkan pasangan calon yang akan memperbaiki sistem ini kembali ke rel yang benar. Salam perlawanan. Boleh nggak kalau bilang rakyat Indonesia mau dijadiin sapi perah untuk ngasih makan para pejabat negara? Masyarakat Indonesia sudah menjatuhkan pilihan, bahwa pilihannya adalah keberlanjutan. Tentu kalau keberlanjutan, berbagai program yang dicanangkan pemerintah akan dilanjutkan, termasuk dalam kebijakan PPN. Keputusan naikin pajak PPN ini parah. Jangan bilang ini demi rakyat Indonesia. Ini bukan demi rakyat Indonesia. Ini karena pemerintahan sekarang udah terlalu banyak utang atau over limit. Bu Sri Mulyani aja udah wanti-wanti ngingetin berbagai pihak agar berhati-hati dalam menggunakan anggaran. Karena itu uang rakyat. Potensi inflasinya bakalan gila-gilaan. Potensi defisit APBN-nya 2,45 sampai 2,8%. Lu kira penguasa guyurin bansos gila-gilaan selama kampanye pilpres itu pakai duit siapa? Duit rakyat itu. Duit rakyat. Itu pakai duit APBN. Dan itu salah satu yang bikin utang Indonesia makin tinggi. Padahal itu kita tidak sedang dalam krisis apapun dan juga tidak dalam kondisi pandemi. Justru pas pandemi
Malah suplai bansosnya kita itu jauh lebih kecil daripada bansos yang dikeluarin saat mengkampanyekan anaknya. Karena apa namanya? Karena udah kehabisan cara untuk nutupin utang, malah naikin pajak. Ini solusi apaan? Iya, akhirnya rakyat disiksa lagi. Lu udah ngembat duit rakyat untuk kepentingan keluarga lu sendiri. Terus ya, sekarang mau kalau rakyat yang milih dia sih nggak apa-apa ya. Ini rakyat yang nggak milih dia pun ikut kena imbasnya. Utang yang lu bikin sendiri, akan konyol. Oh ya, terus ada satu lagi. Ini pernyataan terbuka gua buat lu ya, Mr. Hotman Paris. Gak usah sok-sokan nolak masalah kenaikan Mr. Hotman Paris dengerin Justru itu. lu ada ikut ambil untuk menangin paslon yang kayaknya dapat dukungan full dari penguasa. Kalau lu nggak ikut-ikutan mengkampanyekan mereka, menurut gua masih wajar kalau lu komplain masalah kenaikan pajak ini. Jadi, lu adalah salah satu orang yang ikut-ikutan bikin pajak ini ikutan naik. Paham? Ya. Apa lu? Apa lu? Marah-marah terus, Bang. Hanya masuk di 02 atau 03 juga ada, Mbak? 02 mayoritas, di 03 juga ada, tetapi cuma 1-2 aja. Tapi kalau 02 ini tentang penggelembungan suara ini, guys. Dan nilainya luar biasa. Astagfirullah, mengerikan pakai banget. 800, 300, malah kemarin yang sampai viral itu sampai 500.000 gitu. Bukan. Ya. Itu tentang penggelembungan suara pada 02 ya. C1 sama website resmi KPU. Jadi misalnya kayak gini nih. Ini salah satu contohnya. Ini kan website resmi KPU nih. Ini siapapun kan bisa melihat. Ya, TPS 010 Brecong Lulus Pesantren Kebumen, ini salah satu contohnya. Terus di sini DPT-nya cuma 175, ya, cuma 175. Ini 02 bisa sampai 800. Bagaimana ngitungnya? Ini resmi loh. Terus kita lihat di C1 yang di lapangan. Di lapangan itu cuma 100. 02 itu cuma 100. Nah, DPT-nya itu kan cuma 175. Bagaimana nih website resmi bisa 800? Iya. Hampir semua berbeda. Ada yang cocok. Yang ke Bawaslu ya bukti-bukti kayak gini. Yang buktinya Ini ditunjukkan untuk sambil ini kan 175 nih DPT-nya di TPS 010 Brecong Lulus Pesantren Kebumen, Jawa Tengah. DPT-nya cuma 175. Ya. Terus di C1-nya itu C2 itu cuma 100 dapatnya. Ya, 100, tetapi di website resminya KPU itu 02 di angka 800. Ini kalau nggak ada yang mau. Dan teriak-teriak curang dengerin ini. Itu baru muka mata kalian itu. 1 TPS. Mungkin saya meninggalkan rakyat Indonesia. Nah, ini judulnya menolak lupa ya. Saya akan timbul dan saya akan tenggelam bersama rakyat Indonesia. Iya. Oke guys. Sekarang bagi yang suka all in, yang nggak tahu sejarahnya, simak ini. Mati-matian dukung Prabowo dulu 2019, tapi akhirnya apa yang mereka berikan pada rakyat? Makanya rakyat sekarang ini berbelok pindah ke Anies atau pindah ke Ganjar. Kalau tidak curang kita tidak seperti itu. Untuk memperkuat kabinet beliau, dan saya sudah sampaikan keputusan kami dari Partai Gerindra. Apabila diminta, kami siap membantu. Aku calon presiden, gak jadi, tapi lumayan Menteri Pertahanan sekarang. Menteri Pertahanan sekarang. Oke, mantap. Oke guys, gimana pendapatnya? Tolong disampaikan di kolom komentar dengan baik ya. Sampai jumpa lagi.
Salam akal sehat. Thanks for watching.